Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry malam hari ini berjudul Kecerdasan Rohani. Tuhan menghendaki kita memiliki kecerdasan seperti Allah, yaitu kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani artinya kemampuan untuk kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita di dalam segala hal, dimanapun dan kapanpun. Untuk mencapai kecerdasan rohani ini, di mana seseorang bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna, atau memiliki sensitivitas kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Allah. Seseorang harus melalui proses perjalanan waktu, proses pendewasaan, dan ini tidak bisa digantikan dengan pendidikan budi pekerti atau pendidikan etika. Walaupun pendidikan etika dan pendidikan budi pekerti dibutuhkan sementara waktu sebagai tutor. Jadi 10 perintah Allah itu menjadi tutor. Orang tidak akan bisa menjadi berkenan dan sempurna kalau belum menjadi baik. Kegagalan Adam dan Hawa membuat mereka tidak mencapai yang sempurna yang Allah rancangkan. Mereka hanya bisa menjadi baik. Dan dalam sejarah kehidupan manusia, ditulis dalam kitab Kejadian, ada orang-orang yang benar-benar baik. Contohnya, Set, Habel, Henokh. Tetapi mereka tidak mencapai kesempurnaan. Kalau Kain jelas jahat dan keturunannya juga jahat. Mereka bisa menjadi bejat atau rusak. Tetapi keturunan Set bisa menjadi baik, namun tidak bisa menjadi sempurna. Inilah yang harus dipahami oleh orang percaya ketika dipanggil menjadi umat pilihan. Maka hidup kita harus diproyeksikan sepenuhnya untuk memiliki spiritual quotient standar Allah, di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi modelnya. Jadi kalau Alkitab mengatakan dalam Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebenarnya kalimat itu sama artinya dengan memiliki spiritual quotient seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dalam segala hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu tepat, tidak hamartia atau tidak meleset, selalu tepat. Kalau kita harus menjadi seperti Yesus, bukan berarti kita menyamai kesempurnaannya, bukan berarti kita bisa setingkat dengan Dia. Soal setingkat atau tidak setingkat juga ditentukan oleh kadar pencobaan yang dialami dan kadar pergumulan yang dijalani. Kadar pencobaan dan pergumulan yang dialami Tuhan kita, Yesus Kristus, itu luar biasa. Ibarat gelombang tingginya 10 meter. Kalau kita mengalami gelombang, mungkin hanya 2 meter saja. Tapi 2 meter itu harus bisa kita lalui. Kita harus bisa melewati gelombang yang tingginya 2 meter. Sehingga kita bisa sampai ke seberang.
Kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus harus melewati 10 meter supaya ia bisa sampai ke seberang. Jadi pencobaan atau pergumulan yang dialami oleh Yesus adalah pergumulan yang hebat dan berat. Tentu lebih dari kita. Dan ia bisa melewatinya. Ia selalu bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Sehingga ia mendapatkan sertifikat, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Bagaimana dengan kita? Kita juga memiliki pergumulan sendiri. Setiap kita mempunyai pergumulan sendiri yang masing-masing punya porsi yang berbeda. Tetapi di dalam pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing individu, kita harus bisa bertindak atau bereaksi atau merespon sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kita harus memiliki persekutuan dengan Allah supaya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tentu saja Allah menuntun kita. Allah membimbing kita dalam segala hal. Oleh sebab itu, tidak cukup orang itu mengetahui teologi dan memformatkannya di dalam pikiran secara kognitif. Tidak cukup orang belajar hukum, yang ini baik, yang itu tidak baik. Yang ini jahat, yang itu tidak jahat. Yang ini halal dan yang itu haram. Tidak cukup. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa memang 10 perintah Allah dibutuhkan sebagai tutor. Bagaimana orang menjadi sempurna kalau baik saja tidak? Harus baik dulu. Tapi jangan berhenti hanya menjadi baik. Harus terus bertumbuh dalam kecerdasan rohani sampai memiliki kemampuan untuk selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Di dalam hal ini, kebenaran-kebenaran Injil itulah yang akan dapat memerdekakan kita. Jadi, orang berdosa itu matanya seperti tertutup oleh kabut. Hatinya itu terbatasi, tidak mampu melihat pikiran dan perasaan Allah. Dan tentunya tidak mampu memiliki pikiran dan perasaan Allah. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, jika kita mengerti dan tentu kemudian kita kenakan, itulah yang mencerdaskan rohani kita. Yang menjadi penyesatan selama ini di banyak gereja adalah ketika mereka fokus pada pengalaman-pengalaman bangsa Israel di Perjanjian Lama. Seakan-akan orang Kristen bisa mengimitasi umat Israel yang katanya umat pilihan Allah. Benar, mereka adalah umat pilihan Allah secara darah daging. Tapi mereka tidak boleh menjadi standar kita. Standar kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Maka kita harus belajar Injil, karena dalam Injil itulah kita menemukan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dilakukannya. Jadi kekristenan itu berpusat, berepisentrum pada diri Yesus, yaitu apa yang diajarkan dan apa yang dikenakan. Untuk ini dibutuhkan perjumpaan dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita memahami bagaimana memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Jangan merasa puas dengan gelar doktor, jangan merasa puas dengan gelar kesarjanaan master teologi atau sarjana teologi.
karena itu tidak membuat kita otomatis memiliki kecerdasan rohani. Malangnya, banyak orang yang sekolah teologi merasa dengan memiliki gelar lebih tinggi membuat mereka lebih pintar dan cerdas. Mungkin benar secara akademisi atau literal dia lebih cerdas, lebih luas pemahamannya mengenai banyak pokok bahasan seperti yang tersaji dalam kurikulum sekolah tinggi teologi. Tetapi memahami pikiran dan perasaan Allah adalah hal yang berbeda, sangat berbeda. Di sini dibutuhkan perjalanan waktu dan ketekunan setiap individu untuk benar-benar mempelajari apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan apa yang dilakukannya. Dan tidak bisa tidak, seseorang harus dipimpin Roh Kudus untuk hal ini. Ironis, justru hal ini dianggap subjektif oleh sekolah tinggi teologi. Dianggap tidak akademis, dianggap tidak sistematis. Dan inilah yang kemudian merusak kehidupan para teolog. Yang mana kemudian mereka menjadi pendeta, di mana mereka tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.